Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika ya, tentang hubungan antar garis. Silakan kalian persiapkan buku paketnya dan buka halaman 144. Sebelum kita mempelajari hubungan antar garis, kita harus tahu dulu garis itu apa ya. Yang pertama, ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi dua titik di kedua ujungnya. Jadi garis itu adalah garis yang dibatasi oleh dua titik di kedua ujungnya. Misalkan kita punya titik A dan titik B yang saling berdekatan. Kemudian kita tarik garis antara titik A dan titik B. Nah, itu disebut jadi garis AB atau ruas garis AB ya. Seperti itu. Kemudian sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Ya, misalkan salah satu ujungnya itu berbentuk tanda panah, ada titik A dan titik B dengan tanda panah. Nah, sinar garis AB atau dengan tulisan AB dengan tanda panah di atasnya. Garis lurus adalah luas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, kalau tadi kan salah satunya diperpanjang tanpa batas. Nah, kalau garis lurus kedua-duanya dapat diperpanjang tanpa batas dengan ditandai oleh tanda panah ya. Titik A dan titik B. Garis lurus AB atau bisa kita tulis dengan AB dengan tanda panah di kedua sisinya. Kemudian kita juga harus tahu ada yang namanya garis horizontal ya. Apa itu garis horizontal? Garis horizontal adalah garis yang mendatar ya. Mendatar dari sisi kiri ke kanan, pokoknya ke samping. Kemudian kalau garis vertikal adalah garis yang tegak ya, yang tegak berarti dari atas ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita baru masuk ke hubungan antar garis. Nah, hubungan antar garis itu ada 4 ya. Yang pertama, dua garis yang berjarak sama dalam satu bidang datar dan tidak pernah berpotongan meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Dikatakan dua garis saling sejajar. Nah, notasi untuk dua garis saling sejajar adalah dengan dua garis yang saling sejajar ya. Seperti itu. Lihat pada gambar garis K dan L itu adalah garis yang sama-sama sejajar. Jadi bisa dibacakan garis sejajar. Garis K sejajar dengan garis L, dituliskan dengan garis lurus, dua garis lurus ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, hubungan antar garis adalah dua garis dalam satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titik, dikatakan dua garis saling berpotongan. Notasi untuk dua garis saling berpotongan tegak lurus adalah seperti di samping ya, seperti huruf T terbalik. Nah, itu adalah notasi untuk dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, misalkan ada garis M dan garis N berpotongan di titik O. Nah, garis berpotongan M memotong N ya, garis M memotong garis N di titik O. Itu dibacanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, hubungan antar garis. Dua garis yang saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Dikatakan dua garis saling tegak lurus. Ya, dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat ya. Lihat pada gambar garis P dan garis Q berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Jadi garis berpotongan tegak lurus ya. Dan ditulis P tegak lurus Q. Kemudian hubungan antar garis yang keempat, dua garis yang terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis, dikatakan dua garis saling berimpit. Nah, lihat garis C dan garis D terletak pada satu garis lurus ya, jadi garis berimpit ya, C
berimpit dengan D. Maksudnya garis C berimpit dengan garis D. Nah, seperti itu ya hubungan antar garis. Nah, sekarang coba perhatikan contoh soalnya. Meli melintasi jalan sepanjang 50 meter. Setiap 100 cm Meli menjumpai tanaman anggrek di sebelah kanan dan kiri jalan. Ada berapa anggrek yang dapat dijumpai Meli sepanjang jalan? Penyelesaiannya, jalan dapat digambarkan sebagai garis yang sejajar. Jalan yang dilintasi Meli adalah 50 meter sama dengan 5000 cm. Di sisi kanan jalan, bunga anggrek yang dijumpai Meli ada sebanyak 5000 dibagi 100. Ya, kenapa dibagi 100? Karena setiap 100 cm Meli menjumpai tanaman anggrek. Jadi dibagi 100 ya, sama dengan 50 anggrek. Kemudian di sisi kiri jalan, bunga anggrek yang dijumpai Meli ada sebanyak 5000 juga dibagi 100 sama dengan 50 anggrek. Jadi bunga anggrek yang dijumpai Meli sepanjang 50 meter adalah 50 ditambah 50. Kenapa? Karena kiri dan kanan jalan ya, sama dengan 100 bunga anggrek. Nah, untuk lebih jelas ya, kalian bisa mencoba untuk mengerjakan soalnya ya. Kalian bisa kerjakan soalnya pada halaman 146, 147, kemudian juga soal halaman 150 dan 151 ya. Silahkan kalian kerjakan. Nanti Ustazah akan mengkoreksi tugasnya pada saat bimbel AKM ya. Tolong dikumpulkan tugasnya ya. Untuk yang ini tadi Ustazah belum sempat menambahkan soalnya ya, tapi yang tadi sudah saya sebutkan yaitu di halaman 146 dan 147 juga dikerjakan ya. Terima kasih. Sekian dari Ustazah. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan langsung hubungi Ustazah saja. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.